dibahas yaitu revolusi hijau, dampak revolusi hijau di Indonesia, teknologi transportasi, teknologi kedirgantaraan, teknologi komunikasi dan informasi, serta teknologi arsitektur dan konstruksi. Revolusi hijau yaitu perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Metode pertanian mengalami perubahan drastis didasari oleh perkembangan teknologi dan juga pertambahan penduduk yang semakin pesat. Sejak warga Mesopotamia mengenal sistem pertanian belasan ribu tahun yang lalu, sistem pertanian terus mengalami perkembangan. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Penelitian ini dilakukan setelah terjadi kelaparan di Meksiko dan Asia Selatan. Ilmuwan Amerika yang memimpin penelitian ini adalah Norman Borlaug yang mendapat gelar Bapak Revolusi Hijau, mengalami kemajuan pesat. Penelitian tersebut mengalami kemajuan pesat dan didapatkan juga varietas unggul dengan cara persilangan atau breeding. Dampak revolusi hijau. Dampak positif. Pada negara berkembang, terlihat meningkatnya produksi pertanian di negara tersebut. Pada 1970, India hampir memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Pada akhir 1960-an, Filipina berhasil menjadi negara pengekspor beras setelah setengah abad bergantung pada impor beras. Dampak negatif. Revolusi hijau mengakibatkan petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama yang tentu saja membeli pupuk ini menjadi tambahan biaya untuk para petani. Sistem panen yang dulunya bersama-sama kini menjadi upah, yang akhirnya mengurangi pekerjaan petani dan memudarnya gotong royong di masyarakat. Masa awal kemerdekaan. Revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an. Sejak saat itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia telah disuarakan. Program Rencana Kemakmuran Kasimo dilakukan pada kurun waktu 1952 sampai 1956. Walaupun sempat terjadi kenaikan produksi beras, tetapi impor beras tetap saja tinggi. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau. Dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan perluasan areal pertanian dan intensifikasi dilakukan melalui pancausaha tani seperti pengaturan irigasi dan lain-lain. Revolusi hijau dilaksanakan sesuai dengan pelita atau pembangunan 5 tahun, terdiri dari pelita 1 sampai 6. Pada 1984, Indonesia mampu mencapai tingkat swasembada beras dan berhenti mengimpor beras. Masa reformasi. Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Pada masa reformasi, dibentuk gerakan mandiri atau GEMA, termasuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina menuju ketahanan hortikultura. Ada upaya yang meliputi sentra agribisnis hortikultura dan pemantapan sentra hortikultura yang sudah ada. Sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Tahun 1953, kereta api di Indonesia masih ditarik oleh lokomotif dengan tenaga uap. Pada 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api PNKA. 1973 menjadi PJKA, 1991 menjadi Perumka, dan berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Sistem transportasi air. Sampai awal tahun 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh KPM. 5 September 1950, berdiri Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA dan hanya memiliki 8 unit kapal. 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. 3 Desember 1957, terjadi pengambil alihan kantor pusat KPM di Jakarta oleh Serikat Buruh KBKI. 3 hari kemudian, Menteri Perhubungan menyatakan persetujuannya untuk mengambil alih KPM. Pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut dengan cara merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Sistem
transportasi udara. Perusahaan penerbangan nasional pertama adalah Garuda Indonesia. Perusahaan ini mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Selawah RI-001. Pesawat ini dibeli oleh masyarakat Aceh. Pada 1970-an, selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sepati, Mandala, dan Pelita. 1990-an, pesawat-pesawat modern mulai beroperasi seperti Boeing 737 dan sebagainya. 1994, Garuda Indonesia lebih memusatkan diri pada jalur penerbangan internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, penerbangan domestik dilimpahkan pengelolaannya kepada Merpati Nusantara. Pengadaan satelit buatan. Sejak Perang Dingin, perlombaan dan perkembangan iptek sangat pesat. Salah satunya adalah satelit. Indonesia mengirim salah satu satelitnya dengan menggunakan roket Amerika Serikat HAGHES HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral. Satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1. Industri pesawat terbang. 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan. Fakhrudin Yusuf Habibie dipercaya memimpin IPTN dengan jabatan sebagai direktur utama. Nama Nurtanio diambil dari nama perintis industri pesawat terbang Indonesia, Laksamana Muda Anumerta Nurtanio Pringgoadi Suryo. 2 Agustus 1976, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan IPTN. 11 Oktober 1985, IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN, kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. 31 Mei 1962, dibentuk Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama RI Insinyur Juanda dan RJ Salatul. Yang lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA pada 22 September 1962. Tujuan PRIMA adalah membuat wahana dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. PRIMA berhasil memajukan teknologi peroketan dalam negeri. Dengan keberhasilan tersebut, Panitia Antariksa mengusulkan perlu dibentuknya wadah resmi untuk menampung kegiatan keantariksaan. 27 November 1963, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Guna mendukung pemerintah mewujudkan pembangunan nasional, dibentuklah Panitia Pembuatan Atlas Sumber-Sumber Kemakmuran Indonesia. Karena kinerjanya serasa tidak bagus, akhirnya dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional Kosurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desurtanal. Pembentukan Bakosurtanal berdasarkan Kepres nomor 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969. Secara otomatis fungsi-fungsi Kosurtanal dan Desurtanal digantikan oleh Bakosurtanal. Masa perjuangan kemerdekaan. Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang dipilih untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Awal 1920 tercatat 400 penerbitan hadir dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Selain media cetak, ada radio. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Ketika itu siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. 8 Desember 1941, Perang Pasifik mulai berkobar. Pada saat itu Jepang melalui Radio Tokyo mengobarkan propaganda perang terhadap musuh-musuhnya. Pada akhir peperangan di mana Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, Jepang masih menutup-tutupinya. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik. Setelah kekalahan Jepang, para pemuda mengambil alih semua media cetak yang dikuasai Jepang di Indonesia. Bukan hanya media cetak, radio pun sama pentingnya dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Hoso Country Kyoko diambil alih oleh Indonesia dan diganti dengan nama Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Pahit dan manisnya perjuangan angkasawan mempertahankan kedaulatan itu menjadi sejarah panjang RRI hingga saat ini. Masa mengisi kemerdekaan. Setelah perang kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangunan. Jelas terlihat bahwa peran teknologi terutama pers dan telekomunikasi sangat penting. Peran pentingnya
terutama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga masa reformasi selama abad ke-20. Arsitektur. Menurut Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkup binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam periode 1959 sampai 1965, mentalitas Soekarno dipenuhi oleh ide-ide internasional atau national pride. Karya monumen dan patung skala kota banyak dibangun pada periode 1959 sampai 1965. Karya ini dimaksudkan sebagai ekspresi peringatan kepahlawanan Indonesia dan memerintah kota. Konstruksi. Pada awal kemerdekaan, arsitektur kota banyak dibuat oleh Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari adanya momentum disetujuinya Indonesia menjadi penyelenggara Asia